Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kali ini kami membuat video pembelajaran mengenai pencemaran lingkungan, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah praktikum IPA Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Widya Kemalasari SPD MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang anggotanya saya sendiri Andini Febriani dengan NIM 222310 dan saya sendiri Zafira Syafri dengan NIM 22231044. Nah, untuk kelanjutan video ini silakan disimak ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan manusia bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik merupakan segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, virus, dan bakteri. Selanjutnya, apa sih itu pencemaran? Pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam tanah, air, atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi tanah, air, atau udara oleh kegiatan manusia dalam proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang pertama yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh ulah manusia, bisa dikarenakan gunung meletus. Tetapi penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor. Berikut jenis-jenis pencemaran udara lainnya. Yang pertama ada asap rokok, yang kedua ozon atau O3, serta karbon monoksida atau CO. Nah, adapun penyebab dari pencemaran udara yang pertama yaitu asap cerobong pada kendaraan bermotor. Yang kedua, asap vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi menyebarkan partikel-partikel debu ke udara. Selanjutnya, karena bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel debu radioaktif ke bumi. Dan yang terakhir ada CFC. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Adapun dampak dari pencemaran udara yang pertama, menurunnya kualitas udara untuk pernapasan semua organisme terutama manusia. Yang kedua, asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akus. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya keracunan akibat peningkatan karbon dioksida hasil dari pencemaran udara. Serta dampak yang terakhir menyebabkan kebocoran lapisan ozon. Nah, adapun pencegahan dari pencemaran udara yang pertama, dengan membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota besar. Yang kedua, mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri. Yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas. Yang keempat, melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar. Serta pencegahan terakhir yaitu melarang warga membakar hutan saat melakukan land clearing lahan pertanian. Pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Jika tidak, maka air tersebut tercemar. Berikut beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama, karena adanya limbah pabrik dan industri. Dan yang kedua, karena adanya pestisida.
Nah, selanjutnya yaitu terkait pencemaran air. Tahu nggak sih apa penyebab pencemaran air? Nah, di sini kami akan memberitahu penyebab pencemaran air. Yang pertama itu ada limbah dari pertanian. Yang kedua ada pencemaran dari peternakan dan perikanan. Nah, yang ketiga itu pencemaran dari industri, serta pencemaran dari aktivitas perkotaan. Nah, dampak dari pencemaran air gimana sih? Dampak pencemaran air itu dapat nanti berdampak kepada kematian biota air, kerusakan rantai makanan, wabah penyakit, serta timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Untuk pencegahan pencemaran air, kita bisa melakukan dengan cara yang pertama yaitu kurangi menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. Yang kedua, kita bisa menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3. Yang ketiga yaitu kurangi penggunaan deterjen. Dan yang terakhir, bisa kita mengurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Selanjutnya yang ketiga itu ada pencemaran tanah, di mana tanah yang gersang dan tidak bisa lagi ditanami bisa menjadi salah satu ciri tanah tercemar. Nah, penyebab pencemaran tanah itu ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu senyawa asam, pestisida berlebihan, pupuk kimia, limbah industri, pabrik, dan juga nutril, serta limbah rumah tangga seperti deterjen. Untuk penyebab pencemaran tanah, yang pertama itu ada limbah padat. Limbah pabrik yang padat merupakan limbah buangan dari hasil industri pabrik berupa padatan, bubur, atau lumpur yang berasal dari hasil pengolahan pabrik tersebut. Misalnya saja, limbah dari pabrik gula, kertas, dan lainnya. Yang kedua itu ada limbah cair, di mana hasil pembuangan dari industri yang berbentuk cair. Contohnya, limbah cair ini seperti sisa dari pengolahan limbah industri kimia dan logam. Kemudian yang ketiga ada limbah anorganik, jenis limbah yang tidak mampu mengalami penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme lainnya seperti jamur dan bakteri. Contohnya yaitu tong plastik, kaleng bekas, botol minum, bekas botol air mineral, dan lainnya. Yang keempat, itu ada limbah organik, limbah yang mampu diuraikan kembali oleh mikroorganisme di dalam tanah sehingga tidak begitu berbahaya bagi tanah itu sendiri. Jenis limbah ini misalnya saja seperti tinja atau feses, oil, cat, sampah rumah tangga yang dari tumbuhan. Kemudian yang kelima itu ada limbah industri. Limbah ini bisa juga berasal dari dunia usaha hotel, pabrik, rumah makan, pasar, perdagangan, tempat wisata, instansi pemerintah dan swasta, dan lainnya. Limbah yang dihasilkan bisa berupa limbah padat maupun cair dan organik maupun anorganik. Yang keenam itu ada limbah pertanian. Limbah dari hasil pertanian mampu menyebabkan pencemaran tanah, misalnya dengan penggunaan pupuk atau pestisida pada pertanian, sehingga menyebabkan tanah tercemar. Jika penggunaan pestisida sudah melebihi batas, maka akan menyebabkan rusaknya hasil tanaman. Nah, bagaimana sih dampak pencemaran tanah? Perubahan kandungan kimia di dalam tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. Akibat dari hal ini bisa memicu adanya putusnya rantai makanan, dan juga dampak pencemaran tanah pada pertanian akan dapat terlihat jelas, terutama pada perubahan metabolisme tanaman, dan akhirnya dapat terlihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Nah, untuk pencegahan dari pencemaran tanah, kita bisa melakukan hal yang biasa dilakukan seperti
Yang pertama, kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, cara yang kedua dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah plastik dan kaca. Dan yang ketiga, itu untuk para ibu rumah tangga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Nah, untuk penutup pada video kali ini, penting sekali untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pencemaran lingkungan agar keberlangsungan alam untuk manusia bisa lebih baik. Hal yang bisa kita lakukan dari yang terkecil adalah tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, sedikit kata-kata dari kami yaitu mari kita hijaukan kembali bumi kita untuk masa depan kita. Sekian video dari kami. Terima kasih. Nah, itulah video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.